Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ananda Soleh dan Soleha, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Semoga Allah memberikan tambahan keberkahan ilmu ya. Masya Allah. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita harus apa? Santa, kita harus berdoa. Ya Dun, posisi berdoa, ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, anak-anakku Soleh dan Soleha, sebelumnya kita pernah belajar tentang kata benda kan? Masih ingat gak? Insya Allah semua masih ingat ya. Banyak benda-benda di sekitar kita loh. Ternyata benda-benda di sekitar kita itu ada makhluk hidup dan ada pula ya benda mati. Apa itu makhluk hidup dan benda mati ya Bu Guru? Nah, makhluk hidup itu adalah benda dengan ciri-ciri bergerak dan berkembang biak. Sedangkan benda mati yang tidak memiliki kemampuan bergerak dan berkembang biak. Contohnya seperti apa ya? Nah, makhluk hidup itu contohnya seperti ayam, kucing, tanaman, dan banyak lagi. Dan benda mati itu contohnya seperti meja, kursi, mobil, motor, dan tas, dan insya Allah banyak lagi. Nah, anak-anakku Soleh dan Soleha, benda-benda yang banyak di sekitar kita memiliki fungsi loh. Misalkan kursi untuk duduk, meja untuk menulis, pohon untuk membuat sejuk, menghasilkan buah-buahan, membuat rindang, dan ayam untuk dimanfaatkan daging dan telurnya, dan kucing untuk disayangi. Nah, sekarang Ibu Guru mau bertanya nih, kalau meja digunakan untuk berdiri atau tidak ya? Santa, tidak ya. Meja digunakan untuk menulis. Kalau pulpen digunakan untuk mencoret-coret atau enggak ya? Santa, tentunya tidak ya. Jadi, kita itu harus menggunakan benda-benda itu dengan benar. Karena kenapa? Karena semua perbuatan itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti pada saat yaumul hisab. Nanda, pada hari kiamat manusia akan ditanya tentang seluruh perbuatannya yang telah dilakukan olehnya saat di dunia. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka lakukan. Allah juga berfirman yang artinya, maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kedua kaki seorang hamba tidak akan melangkah sebelum ditanya 4 hal. Yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan. Kedua, ilmunya apa yang dilakukan dengan ilmu itu. Yang ketiga, hartanya dari mana ia peroleh dan dipakai untuk apa. Dan yang terakhir, yaitu keempat, badannya ia pakai untuk apa. Hadis At-Tirmidzi diriwayatkan dari Abu Barza Al-Aslami, kalau benda-benda itu digunakan dengan benar, maka akan bernilai pahala di sisi Allah. Kalau tidak, maka akan berdosa.
Dan kalau memanfaatkan semua untuk beramal soleh, maka akan bernilai pahala juga. Misalkan krayonnya antum gunakan untuk mewarnai kaligrafi atau ayat-ayat Allah, bukan untuk menulis atau mencoret-coret dinding. Kucing disayangi, bukan dianiaya. Api untuk memasak, bukan untuk membakar rumah, pohon, atau hal-hal yang tidak bermanfaat. Pohon digunakan seperlunya, tidak berlebihan atau tidak ditebang berlebihan. Sudahkah kita memanfaatkan benda-benda di sekitar kita dengan benar? Atau adakah teman-teman atau saudara kita yang sudah memanfaatkan benda-benda di sekitar dengan benar? Jika ada yang salah, apa ya yang harus kita lakukan? Ahsanta, yaitu dengan mengingatkan mereka dengan adanya hari penghisapan setelah hari kiamat nanti, sehingga kita dan teman-teman atau saudara kita harus berhati-hati dalam segala perbuatan, terutama dalam menggunakan benda-benda yang ada. Apakah sudah dimanfaatkan dengan benar atau tidak? Jadi harus sesuai dengan Islam ya, yaitu halal dan haram. Memanfaatkan alat tulis pensil dengan benar, memanfaatkan sepeda untuk dilakukan perbuatan yang benar. Misalkan untuk ke masjid, binatang juga harus disayangi, bukan dilukai. Kalau semua teman dan saudara kita sesuai dengan aturan Allah, maka hidup kita akan mendapatkan berkah dan selamat, bukan hanya di dunia loh, tetapi di akhirat juga. Orang yang beriman dan beramal soleh, merekalah yang sebenarnya merasakan manisnya kehidupan dan kebahagiaan, karena hatinya yang selalu tenang. Berbeda dengan orang-orang yang lalai dari Allah, yang selalu merasa gelisah, walaupun mungkin kita melihat kehidupan mereka begitu sederhana, bahkan sangat kekurangan harta. Namun jika kita melihat jauh, kita akan mengetahui bahwa merekalah orang-orang yang paling bahagia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, itu adalah balasan bagi orang-orang mukmin di dunia ya, yaitu dia akan mendapatkan kehidupan yang baik. Sedangkan balasan di akhirat, yakni alam barzah. Nah, begitu pula dengan firman Allah yang ini, yang artinya, dan orang-orang yang berhijrah karena Allah, sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus kepada mereka di dunia. Dan sesungguhnya, pahala di akhirat adalah lebih besar, dan mereka mengetahui. Jadi Ananda sangat rugi ya apabila kita tidak memanfaatkan kehidupan yang diberikan oleh Allah ini dengan sia-sia. Alhamdulillah sekarang pelajaran bahasa Indonesia sudah selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini selalu mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga bisa menjadikan kita seorang muslim yang selalu melakukan amal-amal soleh dan memanfaatkan benda-benda di sekitar kita yang Allah sudah beri dengan baik, agar kita mendapatkan pahala yang sangat banyak dan tentunya akan berbuah surga. Amin ya robbal alamin. Ayo kita tutup pembelajaran kita dengan sebuah doa. Sebagaimana tadi kita membukanya dengan doa, maka juga kita harus tutup dengan doa ya. Oke, Yadun, posisi berdoa, ta'awuz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.